Dalam situasi sekarang, lo dihadapkan sama dua pilihan. Pasrah nerima keadaan atau tetap produktif menyambut the new normal. Sama kayak MLD Spot yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Spot TV kali ini hadir dengan format episode special untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo, mau lagi dimanapun. Inspiring product yang satu ini, Bagi Rata, adalah platform yang memberikan bantuan pertama kepada orang-orang yang mendapatkan masalah finansial karena pandemi. Platform ini diasuh oleh Lodi Adrian bersama 3 rekan kerjanya yang memang misi mereka adalah untuk mensupport para pekerja yang terkena dampak pandemi. Gue udah terhubung sama Lodi, dan dia akan jelasin ke gue lebih lanjut. Platform seperti apa sih Bagi Rata itu? Lodi, apa kabar? Halo, kabar baik. Tapi sebelum kita ngobrolin soal Bagi Rata, ceritain dong tentang diri lu sendiri. Oke, gue adalah seorang desainer sebenarnya. Cuma latar belakang pendidikan gue tuh di graphic designer, cuma gue memang punya latar belakang lain di dunia profesional di bidang jurnalistik sama di research. Untuk saat ini gue sekarang kerja sebagai design consultant di public sector yang bergerak di bidang pendidikan. Tapi lu termasuk orang yang terdampak gak sih secara finansial selama pandemi ini? Gue sih terhitung nggak terdampak ya, apapun terhadap finansialnya gitu. Gue masih bisa kerja di rumah dan masih dapat gaji. Tapi di luar sana, termasuk teman-teman gue, itu banyak banget dari mereka di sektor industri jasa, service, hospitality, kreatif, seni pertunjukan itu udah kehilangan pendapatannya gitu. Jadi gue di sini memang melihat dampak finansial dari pandemi sebagai pengamat gitu, sebagai outsidernya, bukan sebagai orang yang terkena dampaknya. Jadi itu kenapa lo membentuk Bagi Rata ini? Dan menurut gue sih lumayan sederhana banget dan sangat efektif ya. Emang dari awal lo udah ngerancainya seperti itu? Awal-awal pandemi, restriksi pandemi itu terjadi ya. Ada mall ditutup, tempat kerja udah mulai ditutup dan sebagainya. Jadi gimana caranya kita membuat solusi yang lebih produktif, membuat diskusi itu lebih produktif gitu. Gimana orang-orang yang pro lockdown atau orang yang masih bisa punya gaji itu bisa bersinergi untuk orang-orang yang kehilangan pendapatan ya gara-gara restriksi pandemi COVID-19 ini. Soal redistribusi kekayaan, menurut gue itu kan cukup asing ya. Maksudnya gimana tuh? Redistribusi kekayaan itu adalah sebuah upaya kolektif. Kenapa? Karena di waktu pandemi seperti ini dengan beserta restriksinya, kekayaan itu hanya terdistribusi untuk orang-orang tertentu, untuk profesi-profesi tertentu, tapi bukan untuk semua orang kayak seperti biasanya. Nah jadinya kenapa redistribusi kekayaan? Karena kita mau istilahnya menyebarluaskan, membagi kekayaan kita bukan hanya untuk orang-orang yang kebetulan profesinya tidak terdampak, tapi untuk mereka yang kehilangan pendapatan juga gitu. Jadinya ini adalah upaya untuk urun daya untuk mencapai kebutuhan minimum para pekerja-pekerja yang terdampak. Tapi gue penasaran banget sih, sebenarnya jumlah orang yang bekerja di Bagi Rata ini berapa sih? Total sih ada 4 orang ya. Itu ada gue sebagai desainer sekaligus day-to-day operationnya. Ada partner gue juga, Ivi, yang emang ngurus partnership dan juga bagian verifikasi. Ada Reza, dia programmer kita. Ada Elham, dia desainer sekaligus verifikator. Bagi Rata bukan cuma hasil kerja Lodi, tapi bareng 3 partnernya. Salah satunya Ivi Fania yang jadi korban pandemi saat dirumahkan oleh kantornya. Gue ada di industri yang nggak bisa kerja dari rumah, tapi semua orang dituntut untuk stay at home. Udah gitu sampai akhir Maret kejadian kantor gue semuanya harus unpaid leave.
Terus gue cerita-cerita kalau di kejadian yang ada di kantor gue, gimana orang-orang ngeresponnya. Terus permasalahan apa aja yang bakal kita hadapin di ketidakpastian ini. Terus kita come up sama satu ide, gimana kalau pekerja yang masih punya gaji ngebantu sementara pekerja yang nggak punya gaji selama 3 atau 5 bulan ke depan. Ngelihat hari ini ternyata donasi masih banyak yang masuk, meskipun secara nominal nggak terlalu besar, gue ngelihat cukup takjub juga ternyata society masih mau saling membantu satu sama lain meskipun nggak kenal. Kalau misalnya jumlah total yang memang sudah terbantu ada berapa? So far itu ada 1.030 orang yang sudah mendapatkan distribusi dana melalui Bagi Rata, Oh, wow, gitu ya. gitu. Tapi keseluruhan penerima dana yang ada di database Bagi Rata tuh ada 1.200-an gitu. 1.030-nya sudah mendapatkan. Dan total arus dana yang udah terdistribusi melalui Bagi Rata itu ada 347 juta. Sampai hari ini ya, itu kita mulai dari bulan April, jadi sekitar 4 bulan sampai sekarang, seperti itu sih angkanya. Tapi secara sistem dan websitenya, konsep Bagi Rata itu lumayan sederhana ya. Dan justru menurut gue tuh efektif sekali penyaluran dananya. Iya, jadi emang kita membuat solusi ini solusi yang terfokus aja. Karena kita sebenarnya ada di gerakan redistribusi kekayaan. Dan Bagi Rata sendiri itu hanyalah tool untuk memfasilitasi proses itu. Jadi memang sengaja kita membuat tools ini sederhana dan on point. Jadinya memang kita seperti menjahit teknologi yang sudah hadir di masyarakat, bukan membuat teknologi baru. Karena menurut gue di situasi seperti ini nggak perlu teknologi yang terlalu atau solusi yang terlalu fancy sih ya, tapi solusinya on point. Tapi keren juga ya, belum aja 6 bulan dan udah pendaftarnya lebih dari 1.000. Nah, kalau misalnya soal informasi Bagi Rata, cuman ada di Instagram atau gimana tuh? Kebanyakan sih emang dari sosial media ya, dari Instagram dan Twitter. Bahkan kita belum ada sosial media di Facebook gitu. Tapi memang sosial media kita gunakan untuk memantik para komunitas, para kelompok masyarakat dan organisasi non-profit untuk bisa berpartisipasi di Bagi Rata. Nah, dilaporkan itu kalian juga bisa mensortir apakah orang ini identitasnya mencurigakan, apakah orang ini mempunyai identitas ganda. Nah, jadi